Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5, kelas A Informatika 2021 akan menjelaskan materi sorting, yaitu tentang radic sort dengan anggota. Yang pertama yaitu Ananta Yusro dengan NIM 024, Nanda Arjuna dengan NIM 028, Tito Darmawan dengan NIM 042, Muhammad Hafiz dengan NIM 045, dan Felix Christopher dengan NIM 049. Baik, yang pertama yaitu tentang pengertian dari radic sort sendiri yang akan dibawakan oleh Muhammad Hafiz. Kepada Muhammad Hafiz, persilahkan. Baik, baik. Yang pertama itu pengertian prediksor. Prediksor sendiri adalah algoritma atau metode pengurutan atau sorting tanpa pembandingan. Dengan kata lain, sorting non-compilation, di mana dalam prosesnya tidak melakukan perbandingan antar data. Kata radic sort bermakna harafiah posisi dalam angka. Dalam implementasinya, radic sort merupakan algoritma pengurutan yang cepat, mudah, dan sangat efektif. Adapun kekurangan dan kelebihan radic sort yaitu yang pertama kelebihan satu algoritmanya yang sangat baik, yang kedua algoritma radic sort sangat efektif untuk jumlah data yang banyak. Yang ketiga algoritmanya mudah dimengerti. Adapun kekurangan kepada radic sort yaitu proses pengerjaannya yang terbilang rumit dan kurang fleksibel. Yang kedua, sulit untuk memahami konsep dasarnya. Dan yang ketiga, membutuhkan bucket untuk data yang sedang diurutkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, lalu yang kedua itu cara kerja atau ilustrasi dari radic sort ini sendiri yang akan dibawakan oleh Tito Darmawan dan Ananta Yusro. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan gimana cara kerjanya untuk proses sorting radics ini. Ya, di sini di PPT udah terlihat ya penjelasan secara deskriptifnya. Kalau mau dibaca mungkin bisa di pause. Nah, videonya ini kalau masih mungkin dibaca belum paham, saya jelaskan lebih lanjut. Jadi yang dipakai di sini utamanya itu algoritma counting. Apa itu algoritma counting? Seperti namanya, yang artinya menghitung, dia menghitung dari 0 sampai 9. Apanya dihitung? Misalnya ada suatu array, isinya 1 sampai 9 dalam kondisi acak. Misalnya 4, 3, 7, 8, 1, dan seterusnya. Dia untuk algoritma counting ini, dia bakal nyari dari 0 dulu, dicari di dalam array itu yang 0 yang mana. Ditemukan, diambil. Terus lanjut ke 1, kedua, dan sampai 9. Nah, untuk satuan mungkin lumayan efektif dan cepat ya. Tetapi untuk yang ribuan udah banyak digitnya, itu bakal makan waktu banyak. Jadi di sini dikembangkan namanya radic sort untuk membuatnya lebih efektif lagi. Gimana bedanya apa yang dikembangkan? Jadi ribuan itu kan digitnya ada 4, ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk radic sort ini metodenya ada 2. Bisa yang namanya itu LSD, less significant digit. Dia itu mulai dari satuan dulu ke puluhan dan seterusnya. Misalnya digitnya lebih banyak lagi dari ribuan seterusnya. Yang MSD ini most significant digit mulainya dari digit yang paling kiri, yang paling tinggi, misalnya 10.000 dari 10 ribuannya, terus ke seribuannya sampai satuannya. Nah, bedanya apa? Di sini kalau kita pakai MSD, dia kan mulai dari depan.
ada kemungkinan dia itu sortnya nggak benar-benar, dia pas di bucket itu untuk biar benar-benar tersort, dia nge-sorting lagi, jadi double sort. Kalau MSD udah nge-sort misalnya ribuannya dikumpulkan yang 000, nah yang udah dikumpulkannya ini misalnya ada 3 yang depannya 0, itu di sort lagi sebelum dimasukkan list untuk MSD, biar itu solusi biar dia itu benar-benar ke sorting. Kalau nggak gitu, dia ada kemungkinan nggak ke sort. Nah, di sini yang kami pakai adalah LSD, less significant digit, yang mulainya dari satuan ke puluhan dan selanjutnya. Nah, kalau mulai dari belakang gini, dia untuk sekali jalan udah masuk bucket, nggak usah di sort lagi, soalnya dari belakang satuan dia pasti paling kecil. Untuk sorting itu misalnya ascending atau descending, dia udah keurut sendiri pas ngelistnya, nggak kayak MSD tadi, dia dari depan ada kemungkinan misalnya kayak 1000 dan 3 tuh depannya pasti kan 000, jadi dia bakal nggak kepindah kalau MSD. Dan di LSD ini karena mulai dari belakang, dia ngecek 3-nya dulu, bukan 0-nya dulu. Jadi itu bedanya yang most significant digit dan less significant digit. Disarankan memakai less significant digit, yang dimana ini kami pakai. Kalau dilihat di PPT kan, dia itu dalam tiap kategorinya dilakukan pengklasifikasian. Ya, jadi ini diklasifikasikan tadi seperti yang saya bilang. 0 diklasifikasikan ke bucket 0 semuanya itu. Yang tadi. Dilakukan terusnya sampai dia udah sorting. Dan di bawah itu ada kan listnya tuh untuk sebagai contoh yang dimana bakal dijelaskan selanjutnya oleh Ananta Yusra. Dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke ilustrasi penyortingan radix sort. Di sini kita memiliki 9 himpunan list yang terdiri dari angka ribuan, yang kita akan menggunakan konsep MSD atau most significant digit, di mana kita akan melakukannya penyortingan dari belakang. Oke, lanjut. Kita lihat bahwa di sini kita memiliki angka terbesar ya, atau acak, itu pun nggak masalah. Nanti dia bakal masuk ke bucket untuk pengurutannya. Makanya tadi disebutkan bahwa ada namanya double sorting. Kita lihat bahwa di sini dia akan menyorting, kemudian bakal dibalikan lagi ke dalam listnya secara berurut, mulai dari yang terkecil sampai ke terbesar pada iterasi pertama. Selanjutnya, pada iterasi kedua, kita akan masuk ke angka ratusannya atau angka kedua. Kemudian kita masukkan ke bucket, kemudian bakal kita urutkan lagi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian bakal dibalikan lagi ke dalam list setelah urut, di mana angka sebelumnya itu tidak diperdulikan lagi karena kita mengambilnya dari angka terkecil, yaitu kita mengambil dari angka terbesar, yaitu ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan, di mana dia secara otomatis akan menyorting mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lanjut, kemudian kita masuk kepada iterasi ketiga. Sama seperti sebelumnya, dia bakal masuk ke bucket buat disorting atau diurutkan mulai dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian nanti nilainya bakal dibalikan lagi ke dalam list sesuai urutannya. Oke, telah urut. Kemudian kita masuk lagi pada iterasi keempat atau pada satuan. Dan masih sama prosesnya seperti sebelumnya. Kemudian bakal dibalikan lagi ke dalam list. Dan nilainya bakal tersorting secara otomatis mulai dari terkecil sampai yang terbesar. Oke, di sini untuk hasilnya kita bisa lihat bahwa dia bakal tersorting mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Nah, di sini bagaimana nih? Bagaimana jika nilainya atau jumlah indeksnya tidak sama?
Contohnya angka ratusan dan ribuan. Kita ambil contoh yang paling belakang. Misalnya angka ribuannya yaitu 9, 1, 2, dan 4. Kita lihat. Kemudian kita mau sorting dengan angka ratusan yaitu 9, 1, 2. Bagaimana untuk pengurutannya? Maka untuk pengurutannya, dia pada iterasi pertama, dia bakal langsung pada yang paling kecil. Karena dia itu nggak punya iterasi yang paling besar yaitu ribuan. Jadi langsung masuk ke yang paling kecil pada iterasi pertama. Kemudian bakal diurutkan terus. Kemudian pada iterasi ketiga, dia bakal baru mulai untuk di sorting pada di bucket. Contohnya di 2 ini tadi. Baru dia mulai ke sorting karena dia ratusan, 9, 1, 2. Begitu seterusnya sampai yang paling kecil. Nanti dia bakal jatuhnya yang paling depan. Tapi dalam kasus ini, ketika kita menggunakan MSD atau LSD, less significant digit, itu bakal berpengaruh pada hasilnya. Dia bisa jadi nggak bakal ke sorting. Makanya kita gunakan yang namanya LSD, pengurutan mulai dari depan, supaya dia sortingnya bakal 2 kali, mulai dari list dan bucket. Maka hasilnya bakal urut untuk nilai iterasi yang tidak sama. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya itu merupakan penerapan dan pemahaman dalam bentuk program yang akan dibawakan oleh Nanda Arjuna dan Felix Christopher. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dari program Radix-sort. Yang pertama itu mulai, lalu yang kedua temukan elemen maksimum dalam array input, di mana elemen maksimumnya di situ 2000. Lalu kita menginisialisasikan nilai tempat ke tempat yang paling tidak signifikan, atau place value-nya kita set ke 1. Untuk D kali itu merupakan pengulangan, mana pengurutan perhitungan berdasarkan nilai place saat ini pindah ke nilai place berikutnya dengan mengalihkan place value dengan 10. Lalu selesai. Next. Dan di sini ada flowchart-nya, mana start dan end, ada inputan dan proses dan output, di mana outputnya akan menampilkan tentang sortingan tadi dengan menggunakan Radix-sort. Lalu di sini ada pseudocode. Pseudocode untuk menentukan Radix-sort angka ribuan dengan deklarasi count array, max IL atau maksimal elemen, place value, output array, input size, I, new position, plus element, itu bertipe data integer. Lalu ada list, ya, inputan list. Lalu ada implementasi function main yang proses. Itu ada perulangan menggunakan for i in range, lalu ada inputan dan ending. Oke. Untuk program dari Radix-sort ini sendiri, seperti yang sudah dikatakan sama teman saya tadi, kalau Radix-sort ini esensinya kayak upgrade dari counting sort. Gimana? Jadi rumus dan pengaplikasian Radix-sort itu sendiri di dalam program itu menggunakan counting sort dulu. Jadi di sini kita bisa lihat ada definisi atau fungsi dari counting sort for Radix, di mana dia akan ngambil input array yang ada di sini, lalu mengkalikan tiap elemennya dengan 10. Jadi kayak sesuai dengan rumusnya tadi, dia menggunakan place value dan tiap digitnya itu sama dengan 10. Bisa diartikan setiap digitnya itu bisa dikalikan 10. Jadi digit pertama itu 10, digit kedua itu 100, dan digit ketiga itu 1000. Mungkin begitu. Kemudian ini untuk foreign range input size, ini artinya di sini dia cuman kayak tadi juga, dia membagikan tiap elemen yang ada di dalam array itu dengan 10 untuk dijadikan untuk menentukan mana saja place value-nya gitu loh dalam tiap elemen itu. Nah, kemudian ini untuk foreign range 1 10 ini maksudnya juga sama kayak tadi, cuman ini untuk mengurutkan
kalau array ini kita urutkan dari paling kecil sampai paling besar gitu aja. Nah, terus ini untuk fungsi terakhir fungsi terakhir dalam counting sort untuk radix ini. Jadi ini dia kayak kalkulasi dan penggantian dari tiap elemen yang ada dalam array-nya itu. Oke, terus ini ada radix sortnya. Radix sortnya ini ada max element, yaitu elemen terbanyak atau terbesar dalam input array-nya. Terus ini ada D1, ini artinya untuk digit pertama gitu. Jadi semakin banyak digitnya atau digitnya itu semakin besar, ya max elemennya itu semakin besar, digitnya juga semakin banyak gitu. Terus untuk place value ini kita set ke 1 karena kita menghitung dari depan. Jadi artinya kita menghitung dan mensorting itu dari depan. Jadi artinya kita harus menempatkan place value itu di 1 dan kemudian di increment terus ditambah atau dikalikan 10 sesuai dengan permintaannya gitu. Nah, ini pemanggilannya, ada return, dan ini ada pemanggilan dari input, radix sort itu sendiri, dan outputnya. Oke, ini cuman penjelasannya sedikit. Jadi ini ada inputannya, yaitu 2000, 1100, 1100, 1000, 1300, 1200, dan hasil sortingnya segini. Sudah terurut ya dari ascending. Seperti yang saya bilang tadi, ini radix sort itu upgrade atau satu tingkat lah di atas counting sort karena emang pengaplikasian dan intinya sebenarnya sama. Cuman di sini radix sort dia lebih cepat, efisien dan lebih efektif karena emang turunan dari counting sort itu sendiri yang emang sudah efektif lah. Cuman ini lebih baik karena perbandingan dari banyaknya data yang ada di dalam suatu array itu kalau di sorting dia waktunya nggak berubah, jadi linear gitu. Semakin banyak datanya dia nggak akan semakin gitu, dia nggak akan semakin lama sortingnya. Oke, ini untuk PPT-nya ya, saya kembalikan dulu ke moderator. Oke, baik. Di sini kami akan menjalankan program dengan inputan elemen array yang sesuai contoh ilustrasi tadi. Oke, untuk programnya di sini kita bisa lihat di sini ada inputannya 6969, 2525, 1890, 3238, 1510, 8349, 4341, 9124, 5124, dan 7249. Oke, di sini inputannya segini. Inputannya begini. Dan hasil sortingnya bisa kita lihat sudah terurut dari bilangan terkecil dan sampai terbesar. Oke, ini untuk ascending. Sama dengan seperti yang saya jelaskan tadi, tiap fungsinya juga sama, jadi mungkin itu saja untuk ascendingnya. Yang kedua itu ada descending. Pertama kita clear dulu. Oke, untuk sebelum kita masuk ke input dan outputnya, saya perlu menjelaskan perbedaannya itu cuman ada di sini. Perbedaannya untuk ascending itu di sini kita bisa lihat dia menambah dan angkanya itu dari 1 sampai 10. Sedangkan ini dia mengurangi lah. Karena kan yang dari paling besar ke paling kecil. Jadi bukan dari angkanya itu semakin berkurang gitu. Maksudnya itu gitu aja di sini. Kita jalankan dulu. Nah, ini untuk inputannya sama seperti yang tadi, acak juga dan dalam kondisi yang sama seperti di dalam PPT-nya. Ini kemudian hasil sortingnya karena ini descending dia jadi mengurutkan dari yang paling besar sampai ke paling kecil. Oke, mungkin itu saja untuk programnya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat.